Pelan-pelan, Bapak nyampe kok di sini pelan-pelan, yuk. Baik, kemudian Bapak yang kami hormati, kembali telah hadir. Saat ini adalah ada sebuah kalimat bila sebuah kota ramah terhadap anak yang muat lansia dan menyandang disabilitas, maka insya Allah kota itu akan ramah terhadap semua, serta mereka menjadi kota yang ramah terhadap semua perempuan dan anak. Kami persilakan Ibu dari Farati. Sebelah sini. Tangannya Bu, sebentar Bu. Satu. Iya, satu. Iya, lagi. Ke bawah kamera, ke bawah jam tangan. 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Tepuk tangan untuk semuanya. Bapak sekalian yang saya hormati, pagi ini kita menyaksikan penandatanganan komitmen. Kalau lihat namanya Bapak sekalian di sini adalah Pos Sahabat Perempuan dan Anak. Pesannya adalah Jakarta akan terus berkomitmen dan membuktikan sebagai kota yang ramah bagi perempuan dan anak. Penghargaan
penghargaan sudah kita dapatkan. Tapi yang kita butuhkan juga adalah pengakuan dari masyarakat bahwa kota ini ramah bagi perempuan dan anak. Saya ingin garis bawahi nama sahabat, bukan pengaduan. Jadi tempat ini adalah tempat kita mempromosikan kesadaran bahwa bila kita melihat figur perempuan, bila kita melihat figur anak-anak, maka bayangkan itu bagian dari keluarga kita. Bila kita melihat figur perempuan, bayangkan itu ibu kita sendiri. Penghargaan pada perempuan adalah penghargaan pada ibu kita. Ketika kita tidak menghargai perempuan, maka sesungguhnya kita tidak menghargai ibu kita. Komitmen itu harus ada di semua pribadi kita. Ini bukan hanya untuk kaum laki-laki, ini adalah untuk seluruh pribadi yang ada di Jakarta. Nah, kita berharap pos yang nanti ada di semua stasiun, semua halte, ini bisa dibilang luar biasa, karena jumlah halte ada banyak sekali. Jumlah, kalau stasiun MRT terhitung masih jumlahnya, tapi halte bis luar biasa banyak. Petugasnya ada dan menggunakan PIN. Insya Allah ini akan memberikan perasaan aman, nyaman pada seluruh pengguna kendaraan umum kita. Di sini saya ingin garis bawahi, Bapak sekalian, di saat kita mengkampanyekan perpindahan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, maka pada saat yang sama kita bertanggung jawab untuk membuat kendaraan umum itu ramah bagi semua. Ya ramah bagi penyandang disabilitas, ya ramah bagi kaum perempuan, ya ramah bagi anak-anak. Sehingga perpindahannya itu diiringi dengan sikap tanggung jawab dari pemerintah. Bukan sekedar mengajak pindah ke kendaraan umum, tapi juga membangun sebuah ekosistem yang ramah kepada semua. Dan kita dorong kota ini untuk bisa mulai dari kendaraan umum, suasananya ramah pada perempuan. Ini berbeda dengan sekolah, Bapak Ibu. Kalau sekolah memang sudah harus ramah anak. Kalau sekolah tidak diberi kasih tanda, karena namanya juga sekolah. Tapi kalau di fasilitas umum, dengan segala macam karakter pribadi yang ada di kendaraan umum, maka kita harus membangun suasana itu. Karena itu, saya berharap kepada tim yang tadi dari Transjakarta, MRT, LRT, maka jangan hanya kehadiran petugas dengan tanda PIN, tapi kesadaran untuk mengkampanyekan secara aktif dan siapkan teknik-teknik mengingatkan yang tidak menimbulkan percikan. Karena mengingatkan seseorang itu punya potensi menghadirkan percikan, ada potensi friksi di lapangan. Jangankan mengingatkan perilaku, dibilang jamnya salah aja belum tentu mau terima. Pak, jamnya meleset 10 menit, egonya belum tentu mengatakan, oh iya yang saya koreksi jam saya. Padahal ini jam yang sangat objektif. Tapi begitu ditegur, Pak, jam Bapak keliru 10 menit, itu muncul ego yang tak jelas sumbernya. Mana objektif? Apalagi kalau yang diingatkan adalah sesuatu yang punya sifat subjektif, maka dosis ego itu bisa berlipat kali meningkat. Karena itu saya usulkan para petugas menyiapkan segala macam jenis potensi perilaku. Larangan ABC, jangan begini, jangan begitu. Lalu ditulis apa? Dalam bentuk kertas. Kertas di kantong setiap petugas. Ini petugasnya punya nih. Ya petugas. Lalu ketika dia melakukan, dekati dan serahkan kertas itu tanpa ada komunikasi. Begitu dia baca, misalnya Bapak atau saudara, Anda berdiri tidak pas atau mepet atau apapun lah. Tapi kalau ditegur secara lisan, maka reaksinya keras. Tapi berikan kertas, dia baca, tidak ada satupun di sekelilingnya yang tahu kalau dia sedang melanggar, lalu dia mengubah perilakunya. Jadi, Bapak sekalian, para petugas ini perlu dibekali nanti dengan
list of don'ts, daftar yang jangan dilakukan. Lalu don'ts-nya itu tertulis dan ditulis di situ. Ini adalah dari DKPKP dan Transjakarta, dari LRT. Sehingga ketika mengingatkannya bukan pribadi, udah ada listnya dan masuk di kantong. Seperti pertandingan sepak bola, Anda dapat kartu kuning, Anda dapat kartu merah, tapi ini tidak ditunjukkan kepada semua orang. Serahkan, relax, senyum. Kenapa sekali ini penting? Karena yang mau dibangun adalah suasana korektif. Ini bukan bertujuan untuk menjerat, ini bertujuan membangun ekosistem. Karena itu bagaimana kita mengingatkan, tapi lingkungan dalam tanda kutip tidak membuat dia merasa malu, dan yang bersangkutan terjaga harga dirinya, dan efeknya jangan mengulang. Ini sekalian nanti saya minta pada tim LRT MRT untuk dengan DKPKP susun sehingga nanti kita punya daftar don'ts-nya. Sama seperti kalau mengingatkan orang merokok, itu mengingatkan orang merokok itu sedang asik-asiknya menghirup udara rokok, lalu didatangi, Pak, mohon izin di sini. Meskipun sopan, mohon izin tidak boleh merokok di sini. Itu reaksinya tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi, bisa reaksi senyum, bisa reaksi marah. Tapi kalau diberikan kertas, tulisannya di kawasan ini tidak boleh merokok. Bila Anda mau merokok, tempatnya di sini. Maka dia akan baca, dia senyum, dia pindah. Karena tidak ada ruang untuk terjadi friksi. Jadi Bapak sekalian, membangun suasana sahabat perempuan dan anak harus dengan cara yang bersahabat. Kalau caranya hostile, jangan harap memunculkan suasana yang bersahabat. Kita sudah sering dengar cerita dari dulu, Jakarta kota keras, Jakarta kota kejam. Kita tunjukkan Jakarta kota bersahabat, Jakarta kota ramah, Jakarta penduduknya baik-baik. Tapi ya itu harus ditularkan lewat mekanisme yang baik pula. Tidak bisa membangun suasana yang sehat dengan cara yang tidak sehat. Jadi ini menjadi catatan, menerjemahkan komitmen itu harus dengan teknik-teknik yang tepat. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian yang hadir semua di sini, teman-teman di MRT, LRT dan TJ bisa menerjemahkan ini dalam bentuk yang praktis sekali. Kalau perlu undang referensi-referensi dari beberapa tempat lain yang sudah melakukan hal yang hampir sama. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya secara khusus ingin sampaikan juga terima kasih. Tadi barusan kita mendapatkan penghargaan ISO berapa tadi? 9001 ISO 91 2015 ya? 2015. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik untuk yang lain-lainnya bisa nanti setara dengan apa yang tadi diberikan. Terima kasih buat tim ISO. Kita berharap nantinya ini menjadi rujukan. Kalau kita bisa bekerja dengan standar yang tinggi, insya Allah manfaatnya pun akan dirasakan oleh masyarakat dengan baik. Lagi-lagi penghargaan sudah kita dapatkan sebagai kota yang ramah anak. Sekarang kita buktikan warga Jakarta harus bisa merasa alhamdulillah kita tinggal di kota yang sesungguhnya ramah pada anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.